Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Tsumma salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini mari kita sama-sama memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk hadir dalam kegiatan bimbingan baca tulis Al-Quran metode buku Qiraah An-Nur, yang insya Allah pada kesempatan yang berbahagia ini di waktu duha ini, suasana iktikaf kita di masjid, di musalla, alhamdulillah kita dapat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepada kita ini. Salam dan salawat tak lupa kita kirimkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus di atas permukaan bumi ini sebagai rahmatan lil alamin dan sekaligus sebagai uswatun hasanah. Mari kita membuka buku kita, buku Qiraah An-Nur. Jadi para guru BTQ khususnya yang sudah punya buku Qiraah An-Nur, mari kita buka pada halaman halaman 135. Perbedaan Al-Quran Indonesia dan Al-Quran Arab. Jadi di sini di halaman 135 ini, di situ sudah ada pembahasan perbedaan Al-Quran Indonesia dan Al-Quran Arab. Coba kita buka, cermati pada halaman 136. Coba kita lihat. Di situ tertulis I. Jadi di sini yang bagian atas ini edisi terbitan Arab Saudi atau Al-Quran Madinatul Munawwarah, yang di bagian barisan kedua adalah terbitan Kemenak, Kementerian Agama Republik Indonesia. Di situ kita lihat perbedaannya. Di buku Qiraah An-Nur ini satu bab ini yaitu memang membahas tentang perbedaan antara mushaf Madinatul Munawwarah dengan mushaf Kemenak. Ini untuk memberikan jawaban kepada kita secara ilmiah ataupun secara akademik. Jadi kita selaku guru mengaji, tentu di era sekarang ini tidaklah cukup hanya menyampaikan bahwa ada perbedaan tulisan mushaf Madinah dengan mushaf Al-Quran Kementerian Agama RI. Itu tidak cukup tanpa dibuktikan dengan bukti real, tentunya melalui pembuktian nyata yang dapat kita pertanggungjawabkan. Apalagi kita ini masuk di muatan formal. Jadi perlu kita ketahui bahwa guru ngaji baca tulis Al-Quran ini, kita ini adalah guru formal. Kalau yang sebelumnya kita guru ngaji itu dikenal dengan pelajaran non formal. Sekarang ini kita upayakan menjadi bagian daripada muatan formal. Maka dari situ kami wujudkan dalam bentuk satu bab, yaitu perbedaan mushaf terbitan Indonesia dengan terbitan Arab Saudi, supaya bisa dilihat secara nyata
ataupun dengan pertanggungjawaban akademik. Para guru, rekan-rekan guru baca tulis Al-Quran, guru ngaji, para santri, para siswa dimanapun kita berada, mari kita bersama-sama membuka bimbingan kita pada waktu pagi kesempatan berbahagia ini, yaitu kita mulai dari halaman 35 dan seterusnya. Kita lihat perbedaan di atas. Halaman 136, situ sudah ada huruf fa, yang satu punya tidak hanya ya, tidak punya titik, yang satunya punya titik. Ulaika yang huruf waw, huruf alif punya hamzah qata, yang di bawah tidak. Waw punya titik, punya tanda nol kecil, sementara yang satunya tidak. Nah, inilah yang kita wujudkan dalam bentuk buku yang bisa kita bawa kemana-mana dan bisa kita tunjukkan bahwa kami mempunyai referensi seperti ini, Al-Quran seperti ini, sumber referensinya seperti ini, supaya ini memudahkan kita dalam memberikan keyakinan kepada siswa ataupun kepada peserta didik kita. Mari kita lihat halaman 137. 137 di situ sudah tertulis nomor mushaf Madinah, mushaf standar Indonesia dan keterangan. Itu kita lihat 137. Nomor 1 di situ mushaf Madinah. Jadi di sini dapat kita lihat ada 11. Selanjutnya mari kita melihat pada halaman 138. Di halaman 198 ini kita melihat perbedaannya di situ adalah bulat kecil. Maksudnya ada bulat kecil di atas huruf waw dan di atas huruf alif, di situ ada bulat kecil. Nah, dapat kita lihat di halaman 138. Demikian pula bulat lonjong. Di situ ada perbedaan. Jadi sepertinya bahwa dari pengenalan tanda baca dalam Al-Quran ini sepertinya tidak ada satupun tulisan ataupun tanda yang tidak memiliki arti yang ada di dalam Al-Quran itu. Jika kita teliti secara seksama, kita betul-betul perhatikan. Jadi dengan kedua mushaf Madinatul Munawwarah dengan mushaf standar Indonesia ini, di situ dapat kita melihat ternyata apa yang tertulis di dalam Al-Quran itu semuanya memiliki makna dan arti. Mari kita lihat seperti halaman 139. Nah, di sini sudah beberapa penjelasan yang lalu tentang hamzah wasal. Nah, di sini sudah tertulis di situ perbedaan hamzah wasal Al-Quran standar Indonesia dan Al-Quran Madinatul Munawwarah. Dan lanjut hamzah qata juga ada di halaman 139. Selanjutnya 140 ada huruf kecil. Ada huruf kecil di sini adalah mad silah. Di mana mad silah di sini dan mad tabi, harf mad tabi di sini di halaman 140. Selanjutnya dengan adanya tanwin ishar, sukun ishar dan nun ishar di halaman 140 dan 141. Tanwin ikhfa, tanwin idgham bigunna, tanwin idgham bila gunna, iqlab di halaman 143, 144, 145. Sini sudah kami tuangkan dalam tulisan di buku Qiraah An-Nur ini.
Jadi sebelum kita masuk ke pengenalan tanda baca pada saat ini, untuk sementara ini untuk lebih memudahkan kita, mari kita buka pada halaman 135 ini hingga 147 untuk kita simak bersama perbedaan mushaf standar Indonesia dengan mushaf Madinatul Munawwarah secara nyata. Buku Qiraah Nur ini kami susun tentu melalui tahapan. Salah satu diantaranya adalah tahapan untuk mendapatkan lisensi. Jadi sebelum kami mendaftarkan ke Haki, terlebih dahulu kami sudah adakan berdasarkan perintah permintaan Kepala Dinas Pendidikan Haji Idrus Mesos NSI, beliau katakan bahwa kami bisa terima dengan ketentuan buku itu, metode itu punya lisensi. Dan alhamdulillah beliau memfasilitasi saya, dan alhamdulillah sempat ke Jakarta, ke lembaga pendidikan ternama Lipia Jakarta, lembaga pendidikan Arab untuk Indonesia yang berada di Jakarta Selatan, dan alhamdulillah saya mendapatkan lisensi dari yaitu Dr. Ahmad bin Abdullah, Dr. Abdul Karim, Dr. Abdullah bin Abdul Karim ini, pada waktu itu beliau mengambil semua bentuk lembaran tulisan yang saya bawa, beliau buka satu persatu. Itu kunjungan pertama, dan saya berkunjung ke Jakarta itu kurang lebih 4 kali. Saya berkunjung ke Jakarta bersama dengan beliau, dan yang memfasilitasi saya sehingga saya bisa mendapatkan jalan atau memudahkan perjalanan saya untuk ketemu dengan Dr. Abdul Karim itu adalah dengan adanya seorang mahasiswa Lipia yang pernah saya ajar ngaji pada waktu SD. Itulah yang menjembatani saya sehingga saya dipertemukan dengan beliau. Jadi bersama dengan beberapa mahasiswa yang kami pernah ajar sebelumnya, yaitu di waktu kecil mereka, waktu usia SD mereka, dengan alhamdulillah dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, inilah jalan yang memberikan keyakinan kepada saya bahwasanya man kharaja fi talabil ilm fa huwa fi sabilillah. Barang siapa yang keluar dengan niat untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkannya. Alhamdulillah, kehadiran buku Qiraah Nur ini yang terbit sejak tahun 2019 ini, alhamdulillah sekarang sudah masuk di tahun 2021 ini. Jadi ini bukan hal yang baru, cuma publikasikannya ini yang baru. Jadi perlu kami sampaikan bahwa ini bukan hal yang baru. Ini sudah kami komunikasikan dengan Pemda Kolaka Utara, Kementerian Agama Kolaka Utara, MUI Kabupaten Kolaka Utara, dan ucapan khusus kepada Kekanwil Sulawesi Tenggara, terutama Ibu Munawar SPD MPD. Beliau adalah seorang juri di MTQ tingkat provinsi dan tingkat nasional. Ustadz Hasanuddin Zainuddin, alhamdulillah beliau juga telah melihat dan telah menelaah, telah membuka secara detail
apa yang kami tulis ini, apa yang kami susun ini. Dan tentu ini adalah merupakan bagian daripada kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lahirnya buku ini. Insyaallah untuk lebih jelasnya dapat kita melihat pada halaman pembuka. Situ susunan struktur mulai dari penulis, penerbit hingga tim editor, semuanya di bagian lembaran bagian depan. Dan di sini sudah ada wujud lisensi, dan di sini sudah ada aki, dan semua yang terutama yang berkompeten semuanya sudah kami cantumkan di dalam buku ini. Semoga buku ini merupakan bagian daripada amal jariah kita dan kebahagiaan kita, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi saya ucapkan jazakallah bil khair terhadap semua unsur yang telah terlibat, yang tentunya kami tidak dapat sebutkan satu persatu ataupun kami tidak dapat menulis satu persatu masukkan di dalam buku ini. Dan insyaallah dengan tulus ikhlas kami tetap di lubuk hati kami yang mendalam semuanya kami libatkan insyaallah. Maka itu tiada kata ungkapan yang paling pantas untuk kami ucapkan melainkan jazakumullahu khairan katsira. Maka dari itu Ramadan kali ini mari kita jadikan sebagai Ramadan era kebangkitan guru ngaji di dunia IT. Insyaallah ini adalah komitmen bahwasanya guru ngaji juga mampu bersaing di dunia akademik, di dunia IT, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.